Masuk ke komponen yang ketiga, yakni eh, finansial. Bagian ini sangat penting karena inilah satu-satunya bagian dari model bisnis yang nanti akan menjawab pertanyaan ini. Bisnismu nanti itu dapat duitnya dari mana? Ya, jadi gambaran eh, pada kotak finansial ini harus clear. Oke, gambaran umumnya kurang lebih gini ya. Jadi pada kotak finansial nanti itu harus clear bahwa elemen secara komprehensif mampu menjelaskan bagaimana bisnis memperoleh pendapatan. Jadi ini merupakan aspek paling fundamental juga. Karena apa? Karena tanpa adanya arus pendapatan yang jelas, bisnis itu tidak akan bertahan. Dan di bagian inilah kita nanti bisa menilai apakah model yang dipaparkan itu merupakan model bisnis yang realistis atau hanya ide menarik tanpa ada keuntungan finansial. Gitu ya. Nah, di bagian pertama dari finansial yakni revenue stream. Nah, revenue stream ini merupakan cara bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Jadi ada beberapa bisnis yang sumber pendapatannya itu hanya satu saja. Ya, contohnya misalnya restoran yang hanya menjual makanan, udah itu aja. Atau ada juga beberapa restoran yang punya banyak revenue stream. Misalnya ini contohnya barbecue lah misalnya. Dia nggak hanya jual makanan tapi juga ada jasa catering, ada penjualan saus botolan, dan mungkin ada eh, penjualan merchandise dari brand restorannya gitu ya. Jadi hal ini membantu kita memahami ya bahwa semakin banyak revenue stream ya harapannya nanti bisnis semakin stabil ya. Jika satu sumber pendapatan melemah, kita masih bisa bergantung atau berharap pada revenue stream yang lain. Gitu ya kira-kira. Kemudian ada bagian lagi yang disebutkan dengan cost structure. Di bagian cost structure nanti perlu kita deskripsikan biaya-biaya utama yang harus dikeluarkan untuk mendukung bisnis model. Jadi hal itu seperti misalnya ini ya membangun basis diferensiasi supaya berbeda itu kita harus bagaimana dan pembiayaannya untuk menjadi beda itu dari mana nanti. Kemudian mengembangkan core kompetensi serta mungkin mengadakan atau membeli atau mengembangkan aset-aset penting ini. Jadi key asetnya tadi ya. Ini nanti sumber dananya dari mana ini? Nah, selain itu sebenarnya ada tiga hal juga yang perlu kita consider ya. Yang pertama nanti coba diidentifikasi apakah bisnis yang digambarkan atau yang dideskripsikan dalam template nanti itu bisnis yang cost driven atau value driven. Ya kalau cost driven itu bayangannya mungkin ginilah, produk-produk yang mau di generate itu benar-benar diharapkan akan dijual atau akan membutuhkan cost produksinya itu sekian. Jadi dipatok pada pembiayaan. Sehingga mungkin kita harus berpikir mengenai efisiensi produksi atau cara produksi agar cost-nya tidak melampaui. Atau value driven, mengutamakan kualitas, mengutamakan kepuasan dengan agak sedikit mengabaikan pembiayaan. Nah, kira-kira model bisnisnya akan seperti apa? Kemudian yang kedua, karakteristik dari biaya bisnis itu seperti apa? Apakah akan ada banyak item yang harus dibelanjakan secara rutin? Apakah akan ada kos-kos yang sifatnya dadaan? Ataukah, nah seperti apa? Perlu kita identifikasi karakteristik dari biaya bisnis untuk usulan usaha kita itu seperti apa. Dan yang tidak kalah menarik, kita perlu mengidentifikasikan atau mengkategorikan biaya-biaya besar apa saja yang harus ditanggung. Jadi bagian ini secara umum membantu perusahaan
apakah biaya yang muncul itu sejalan dengan strategi kita nanti. Jadi cost structure itu menggambarkan bentukan biaya yang akan dikeluarkan. Nah, pada bagian berikutnya di di bagian funding atau kebutuhan pendanaan, ini juga merupakan hal yang cukup menarik ya. Jadi kalau pada bagian finansial, financing atau funding ini, di tahapan bisnis model mungkin perusahaan tidak perlu menghitung dana secara detail ya. Perkiraan secara kasar sudah cukup kok ini kok. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada 3 kategori biaya yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah capital cost. Biasanya ini merupakan pembelian aset besar yang dilakukan di awal. Jadi misalnya beli mesin, beli teknologi, beli kios itu kan, itu capital cost-nya. Kemudian ada one time expense. Ini merupakan biaya awal yang harus dikeluarkan, misalnya membuat website, mentraining karyawan, itu tergolong sebagai one time expense. Pengeluaran cukup besar juga, namun biasanya hanya dilakukan di awal saja, sekali saja, dan itu di awal. Kemudian ada ramp up expense ya. Jadi ini biaya operasional awal sebelum bisnis mulai mendapat masukan. Jadi mungkin ini belanja kebutuhan kebutuhan modal awal. Kalau itu restoran berarti ya sudah pasti bumbu, kemudian bahan masakan kunci itu menjadi ramp up expense ya. Jadi ini bentuk finansialnya. Memang agak-agak berbeda di sumber pendanaan ya. Jadi ada entrepreneur yang bisa handling capital cost, one time expense, dan semuanya ini melalui dana pribadi ya. Jadi ya dia cukup beruntung lah bisa menggunakan dana pribadi untuk cover 3 item ini. Namun ada juga yang bisnis yang sederhana sehingga bisa langsung self funded ya, tapi dengan konteks yang lebih kecil. Nah, kadang banyak juga yang mencadangkan dana dari luar atau investor sebagai bentuk pinjaman. Nah, jadi gambarannya untuk bagian financing dan funding ini, kita sudah harus bisa menunjukkan berapa dana yang dibutuhkan dan dari mana sumber dari pendanaan itu. Gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, di bagian finansial ini diharapkan deskripsi kita pada model nanti memberikan gambaran apakah bisnis yang dirancang itu benar-benar sustainable secara finansial ya. Apakah revenue streamnya menunjukkan potensi pemasukan yang oke, apakah cost structure-nya sudah cukup clear, gambaran beban biaya yang harus ditanggung, dan tentunya di financing ya, siapa nanti yang menjadi pemodal utamanya. Nah, ketiga hal tadi harus bisa selaras agar model bisnis yang kita buat itu bisa berjalan sesuai dengan rencana.